की मिळ जायची. Itu kan. Tadi 6. 6 itu yang apa?
Cek, cek satu, satu, cek. Baik, selamat pagi anak-anak. Nanti kita mulai jam 10 kurang seperempat ya, sambil nunggu temannya biar gabung dulu. Ya, kita mulai jam 10 kurang seperempat. Oke? Ya, selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya nak ya.
semuanya, apa kabar? Semuanya sehat ya? Ya, baik. Ada cetak. Cetak kecil. Bisa dengar suaranya Bu Eli ya, Nak? Oke. Coba beri tanda ya, kalau bisa dengar suaranya Bu Eli, beri tanda. Acungkan jari kalian kalau bisa dengar suaranya Bu Eli sambil nunggu yang lain. Oke, terdengar jelas ya. Nah, sip. Kinaria bisa dengar suaranya Bu Eli, Nak? Kinaria bisa dengar suaranya Bu Eli? Angkat jempolnya kalau bisa mendengar suaranya Bu Eli, Kinaria. Oke, sip. Ya, ya sambil nunggu temannya mungkin ada yang ingin menyapa teman-temannya dulu boleh. Ya, mumpung belum dimulai. Nanti kalau sudah dimulai, perhatikan baik-baik ya, Nak ya. Materinya nanti. Kemarin sudah libur panjang, sudah pada pergi kemana saja? Nikmal Yusuf. Nikmal Yusuf. Di kelas berapa ya? Nikmal Yusuf. Bisa dengar suaranya Bu Eli, Nak? Mas Yusuf. Sip. Oke, thank you. Nino. Kamu kok sambil jalan-jalan, no? Nino. Hmm? Kenapa? Di mana itu Nino? Oh, Nino baru di jalan ya. Hmm. Mas Nadif. Selamat pagi Mas Nadif. Sudah sarapan Mas Nadif? Mas Nadif 3A. Sudah? Sudah sarapan belum? Sudah, ya. Ini Mas Abil mana ini? Gambarnya Mas Abil kok gambarnya tempat tidur ya? Mas Abil, kok belum kelihatan Mas Abil? Masih bobok Mas Abil, bangun dulu Mas Abil. Ya Mas Abil belum bangun ya? Ya. Ya tetap semangat nak ya. Ini sudah 42 peserta, 43 ya, 43 yang gabung. Yang lain nanti sambil menunggu yang lain, ya kita persiapan dulu yuk. Monggo Bapak Ibu. Iya, Pak. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bertemu kembali setelah libur cukup panjang ya. 3 hari lumayan bisa rehat sejenak dari PJJ. Nah, hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu guru. Bu Ratna lihat di layar
kalian semua semangat, seger-seger gitu, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya setelah liburan. Karena sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali ya Zoom pagi hari ini dengan ikrar, kemudian berdoa dan tadarus seperti biasa ya. Dan semoga nanti ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru hari ini bisa kalian terima dengan baik tanpa ada trouble begitu dari Zoom yang kita laksanakan hari ini. Oke, nah ikrar hari ini akan dipimpin oleh Ibu Anis. Monggo Bu Anis. Terima kasih Bu Ratna. Mari nak kita semuanya berdiri. Ya, silahkan semuanya berdiri. Kita akan melaksanakan ikrar. Semoga kita bisa ikrar dengan khusyuk ya nak ya. Semuanya tundukkan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bernabi Muhammad. Aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Dan aku rela berkitab suci Al-Qur'an. Dan aku rela berkitab suci Al-Qur'an. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Dan pertinggilah kecerdasanku. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah bundaku. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Silahkan duduk kembali. Marilah nak kita lanjutkan dengan berdoa supaya kegiatan kita pada pagi hari sampai siang nanti mendapatkan ridho dari Allah, diberi kelancaran, kemudahan. Oke, sikap berdoa. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang murkai, dan bukan pula jalan bagi mereka yang sesat. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya tadarus yang akan dipimpin oleh Bapak Tanjung. Monggo Pak Tanjung. Terima kasih Bu Anis. Mari anak-anak semua bersama kita membaca Quran surat Al-Qari'ah. Dimulai dengan ta'awudz, dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Ya nak, alhamdulillah kita sudah tadarus, sudah ikrar, sudah berdoa. Nah, hari ini pembelajaran kita akan dimulai oleh Bu Eli ya. Untuk pembelajarannya adalah tematik, subtema, tema 3, subtema 4. Ya nak, tema 3, subtema 4. Kalau kalian membawa buku pulpena, boleh diambil dulu, dibuka buku pulpenanya ya. Halaman berapa? 86. Boleh dibuka ya, diambil dulu sambil nunggu persiapan teman yang lain juga. Monggo Bu Eli. Terima kasih Bu Retna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, ketemu lagi di sini ya bareng Bu Eli, juga mungkin bareng teman-teman kalian di sini semuanya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di sini ya. Dan bukunya sudah diambil semuanya nak. Kita akan belajar lagi tematik, terutama bahasa Indonesia ya. Di sini Bu Eli akan mengajarkan bahasa Indonesia. Yang seperti kemarin temanya masih sama ya, tema 3 tapi subtema 4
Nah, untuk pelajaran kali ini kita belajarnya materinya adalah tentang siklus daur air ya. Jadi kalian menemukan informasi dari siklus daur air yang ada di buku kalian Bu Pena halaman 86. Ya, Bu Penanya sudah dibuka semuanya? Sudah siap? Ya, sudah siap ya nak. Nah, sebelum Bu Eli mulai, Bu Eli minta tolong sama kalian. Nanti pada saat share screen, tidak ada yang coret-coret di layar ya. Jadi Bu Eli minta tolong sama kalian. Kalian fokus, kalian lihat, kalian cermati materi yang akan Bu Eli sampaikan. Ya nak ya. Baik, di sini Bu Eli akan mulai share screen. Tolong jangan dicoret-coret share screen-nya ya. Bu Eli minta tolong sama kalian. Ya, Bu Eli siapkan materinya. Sebentar, akan Bu Eli lihat dulu materinya di sini. Ya. Ya, sudah terlihat di layar kalian ya, nak ya. Materinya sudah bisa kalian lihat di situ. Ya, materi yang akan Bu Eli sampaikan. Ya, yang pertama nih, ya. Baik, Bahasa Indonesia subtema 3, tema 4. Oh, maaf, tema 3 subtema 4. Ya, terlihat di layar kalian ya. Ya, di sini. Nah, tujuannya yang pertama adalah peserta didik mampu menemukan kata-kata ya, kata-kata baru yang berhubungan dengan proses daur air dengan tepat. Ini tulisannya salah ketik ya, menemukan bukan menemukan ya, tapi menemukan kata-kata baru yang berhubungan dengan proses daur air dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti kata yang berhubungan dengan proses air dengan tepat. Nah, apa tahu proses air itu Bu Eli? Ya, kita lihat ya. Di sini materi siklus air bisa kalian lihat di Bu Pena atau buku kalian halaman 86 ya. Di halaman 86 di sana sudah dijelaskan. Nanti kalian bisa baca Bu Pena halaman 86. Nah, di sini Bu Eli punya video. Videonya kita lihat dulu ya nak ya. Kita lihat bersama-sama videonya. Nanti kalian akan tahu apa itu siklus daur air. Ya, kita lihat bersama-sama. Kan Bu Eli cepatkan di sini. Nah, kita lihat. Tahukah kalian, air di muka bumi ternyata jumlahnya tetap dan senantiasa bergerak dalam serangkaian proses yang disebut siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, perhatikan baik-baik ya di sini. Air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di laut, danau, sungai, sawah, bendungan, dan lain-lain berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan ini disebut evaporasi. Nah, baik. Sampai di sini dulu. Bu Eli bahas dulu ya, nak ya. Jadi, air dari laut, dari danau, dari sungai, dari sawah itu menguap karena adanya panas sinar matahari. Nah, proses penguapan air dari laut ataupun dari danau, dari sungai, dari sawah itu disebut dengan proses evaporasi. Di dalam bukumu juga ada ya, halaman 86. Ya, baik, kita lanjutkan dulu videonya. Penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat pada tubuh bumi. Penguapan ini disebut transpirasi.
Ya, yang kedua, Bu Eli jelaskan dulu. Di sini tadi ada evaporasi. Kalau evaporasi itu penguapan yang berasal dari air laut, danau, ataupun air sawah ya, seperti itu. Sungai itu juga namanya evaporasi. Tapi kalau penguapan yang berasal dari tumbuhan yang naik ke atas karena adanya sinar matahari itu disebut dengan transpirasi. Nah, kemudian proses evaporasi dan transpirasi ini menguap, memunculkan titik-titik air yang menimbulkan awan. Nah, proses titik-titik air kemudian menggumpal berubah menjadi awan itu disebut dengan kondensasi. Ya, itu di bukumu juga ada. Ini kondensasi. Nah, kemudian setelah kondensasi terjadi apa? Kita lanjutkan videonya. Titik-titik air yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk awan. Semakin banyak titik-titik air yang berkumpul, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan gelap. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi yang sering kita sebut sebagai hujan. Ya, yang berikutnya adalah proses presipitasi. Proses presipitasi itu adalah jatuhnya air hujan dari awan yang tadi menggumpal ya, menggumpal saling berdekatan kemudian menjadi awan hitam kemudian turunlah hujan. Itu disebut dengan presipitasi. Nah, sebelum Bu Eli lanjutkan sekali lagi Bu Eli minta tolong jangan coret-coret ya. Tadi ada Mas Nino sama ini yang kuning ini tadi siapa tadi ya? Bu Eli minta tolong jangan dicoret-coret nak ya. Baik Bu Eli bersihkan dulu. Sekali lagi Bu Eli minta tolong jangan coret-coret ya. Baik Bu Eli lanjutkan videonya. Air hujan bisa jatuh di darat maupun di laut. Di darat, sebagian air digunakan makhluk hidup untuk kebutuhan hidupnya. Sebagian lagi mengalir bersama sungai menuju laut. Kemudian, sisanya bergerak ke tempat terendah karena pengaruh gravitasi. Inilah proses-proses yang terjadi dalam siklus air. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan menjamin ketersediaan air di bumi kita. Ya, baik. Nah, itu ya videonya seperti itu tadi. Jadi Bu Eli ulang lagi, siklus air itu terdiri dari beberapa pembentukan ya. Tadi yang pertama ada air panas. Ya, kita lihat dulu videonya lagi ya, biar kalian paham lagi. Kita lihat di sini. Bu Eli share lagi videonya. Kita lihat bersama-sama. Ada proses mulai dari proses apa tadi? Ya, kita lihat di sini. Ya, sebentar. Ya, kita lihat. Pilih mulai ya. Nah, kita mulai ini prosesnya mulai dari yang namanya evaporasi dan transpitasi ya. Kita lihat sekali lagi. Air-air yang tertampung di laut, danau, sungai, sawah, bendungan, dan lain-lain berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan ini disebut evaporasi. Ya, prosesnya kalau dari air menjadi evaporasi ya nak ya. Serupa juga terjadi pada air yang terdapat pada tumbuhan. Ya, air
Ya, sudah ya nak ya. Nah, tadi kalian bisa melihat yang video Bu Eli sampaikan tadi. Di sana kalian bisa menemukan kata-kata baru dari proses daur air. Nah, proses daur air tadi ada kata-kata evaporasi, transpirasi, kemudian ada kondensasi, dan yang satunya adalah infiltrasi. Nah, infiltrasi itu tadi nanti kata-kata yang tadi sudah kalian temukan itu nanti bisa kalian buat seperti siklus yang ada di halaman 86. Bukumu halaman 86 itu nanti kamu bisa lihat ya, kamu kerjakan di situ, tuliskan informasi mengenai urutan peristiwa daur air dalam bagian berikut. Itu kamu tuliskan di situ. Tapi ya, setelah menulis siklusnya itu kalian artikan sekaligus artinya ya. Jadi tadi seperti misalnya evaporasi artinya apa, itu kamu tuliskan di dalam bagian tersebut. Paham nak sampai di sini? Ya. Nah, sekali lagi ya, proses siklus air itu ada evaporasi, transpirasi, kemudian ada kondensasi, kemudian turun menjadi prestipirasi, kemudian diserap oleh tanah, itu namanya infiltrasi. Nah, itu proses siklus daur air. Nah, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ke Bu Eli ataupun ke guru kelas kalian masing-masing ya. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Mungkin penyampaian dari Bu Eli itu saja, dan kurang dan lebihnya Bu Eli mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya nanti materinya akan disampaikan oleh Pak Hari. Monggo Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan pelajaran Bapak, yaitu pelajaran kesenian. Seperti biasa kita akan menyanyi bersama-sama dan memahami apa yang dinyanyikan, yaitu tentang not. Anak-anakku yang saudara-saudara, kita akan mengetahui nilai not lagu anak-anak. Untuk mengawalinya, kita akan mengulangi lagi menyanyi lagu Lihat Kebunku bersama-sama. Masih ingat ya? Ada yang sudah hafal, ada yang sudah bisa, tapi ada juga yang mungkin belum bisa atau belum sempat sehingga belum menyerahkan hasilnya. Nanti Bapak tunggu ya. Bagi yang belum menyerahkan hasilnya segera diserahkan, karena itu dinilai untuk mengisi nilai rapat kita semuanya. Yuk bersama-sama Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap pagi ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Itu yang sudah kita pelajari kemarin, telah kita ulang lagi. Lihat not di sini berasal dari sol. 5 itu sol, 3 mi. Sol, sol, mi, sol, do. Sol yang kedua ada titiknya. Mulai do 3 ada titiknya, berarti dinyanyikan panjang. Sol, sol, mi, sol, do.
tanda 0 berhenti. Sol, mi, sol, fa, mi, re. Re, panjang ada titiknya, kemudian berhenti lagi. Baris yang kedua. Fa, fa, re, fa, si, la, sol, fa, mi. Fa yang kedua ada titiknya, berarti panjang lagi. Re, fa, si ada titiknya, baru berhenti, ambil nafas. La, sol, fa, mi ada titiknya, panjang lagi, baru berhenti. Baris ketiga sama dengan baris pertama. Sol, sol, mi, sol, do. Sol, mi, sol, fa, mi, re. Fa, re, fa, si. La, sol, la, si, do. Itu not angka lihat kebunku. Anak-anak yang soleh dan solehah, marilah kita melihat nilai notnya. 5 tadi atau sol, nilainya 1 ketuk. Sol, tapi nilai 5 ada titik 1, 2 ketuk. Sol, kalau tadi sol, sekarang sol, mi, 1 ketuk. Kemudian do, 2 ketuk. Kemudian 1 ketuknya not berhenti, yaitu 0. Jadi 0 nilainya, nilai do 2 ketuk dan nilai 1, dan nilai 0-nya 1 ketuk. Kenapa do 2 ketuk? Yaitu nilai diri sendiri, do, dan nilai titiknya. Jadi tanda titik memiliki nilai 1 ketuk. Not tanpa titik di belakangnya bernilai 1 ketuk. Nah itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, semua 1 ketuk. Kalau diberi ketuk, diberi titik di belakangnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau 2 ketuk. Tanda berhenti 0 bernilai 1 ketuk. Apa artinya 0? 0 artinya mengambil nafas. Jadi ambil nafas. Sol, sol, mi, sol, do, ambil nafas. Sol, mi, sol, fa, mi, re, ambil nafas. Jadi tidak boleh sembarangan ambil nafas. Sol, sol, mi, sol, do, tidak boleh. Karena titiknya, 0-nya di belakang. Sol, mi, sol, fa, tidak boleh. Sol, mi, sol, fa, mi, re, ambil nafas. Tanda titik di belakang not. Tiap titik bernilai 1 hitungan atau 1 ketuk. Kalau 2 titik berarti nilai 2 ketuk. 3 nilai 3 ketuk. Berarti masing-masing titik itu memiliki nilai 1 ketuk. Kita lanjutkan. Yaitu berikutnya. Perhatikan not angka gundul-gundul pacul. Do, mi, tertitik. Do, mi, fa, sol, sol. Ambil nafas. Coba. Do, mi, fa, sol, sol. Ambil nafas. Si, do, si, sol. Do, mi, fa, sol, sol. Si, do, si, sol. Do, mi, sol, fa, sol, fa, mi, do, fa, mi, do. Do, mi, sol, fa, sol, fa, mi, do, fa, mi, do. Yang panjang itu lihat baris ketiga. Do, mi, sol. Mi dengan sol masing-masing 2 ketuk, 2 hitungan. Karena semua ada titik satunya. Baru fa, sol, fa, mi, do, fa, mi, do. Do terakhir 2 ketuk lagi. Coba baris ketiga, 1, 2, 3. Do, mi, sol, fa, sol, fa, mi, do, fa, mi, do. Do, mi, sol, fa, sol, fa, mi, do, fa, mi, do. Jadi itu anak-anak ya. Not yang dengan 1 titik berarti nilainya tambah 1. Kalau 2 titik nilainya tambah 2. Berapa nilai not sol mempunyai 2 titik? Nah, berarti solnya sendiri 1 ketuk, titiknya 2 ketuk berarti 3 ketuk. Not yang 4 ketuk bagaimana? Suatu not dengan tambahan titik 3 lah, berarti 3 ketuk, 3 hitungan.
Saya lanjutkan. Lagu Lihat Kebunku termasuk lagu anak-anak tadi, sehingga tingginya sampai do tinggi, tidak ada re tinggi, mi tinggi, nggak ada. Sol rendah tidak ada, rendah tidak. Jadi tidak ada nada yang paling tinggi, paling rendah, nggak ada. Lirik maupun melodinya disesuaikan dengan usia anak. Umumnya temponya sedang. Liriknya juga disesuaikan dengan kita. Kemudian lagu anak-anak berikutnya, Naik Delman. Sudah kita coba kemarin, Ambilkan Bulan. Kemudian yang keempat, Burung Kutilang. Apakah pernah dengar lagu Burung Kutilang? Yang sudah mendengar dan sudah bisa, mari kita coba nyanyikan. Yang belum bisa, ikuti, nanti kan bisa, karena lagu ini sangat mudah. Dan di TK pernah kita pelajari. Yap. Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, Burung Kutilang, tik-tik-tik bunyi hujan. Nah ini pasti sudah hafal, tidak usah melihat catatan. Bersama-sama anak ya, tik-tik-tik ada tik-tik bunyi hujan. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira, coba nengok dahan dan ranting, daun di kebun basah semua. Dan baik, selanjutnya ada dua mata saya, cangkul-cangkul, yaitu ambil cangkulku, dengan kasih ibu, kupu-kupu, lah semua itu dengan melodi yang mudah dipelajari oleh kita semuanya. Selanjutnya, tugas. Tugas hari ini melanjutkan tugas yang kemarin, yaitu menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Untuk anak-anak yang sudah mengirimkan dan sudah jadi, alhamdulillah bagus semua. Ada yang nilainya 90, ada yang 100. Supaya nilai 100 bagaimana? Pakai iringan yang sudah ada di sini. Ada yang kemarin tanpa iringan, Bapak suruh ulang lagi. Dan hasilnya alhamdulillah bagus. Dan bagi yang belum, dilatih terus. Kalau sudah lancar nanti direkam suaranya, dikirim ke Bapak nanti. WA Bapak sudah ada di sini. Gitu anak ya. Silakan melanjutkan Lihat Kebunku. Kemudian yang sudah selesai nanti dikirimkan ke Bapak. Alhamdulillah beberapa anak sudah mengirimkan, dan bagi yang belum segera menyelesaikan. Demikian dari Pak Hari, semoga anak-anak bisa melaksanakan, semoga Allah memberi kemudahan. Bapak ucapkan semoga lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Tanjung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Tentunya dalam keadaan sehat ya. Allah telah memberikan kita banyak nikmat yang harus kita syukuri. Mari bersama sebagai bentuk
syukur kita. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Pak Tanjung hari ini akan menyampaikan materi tentang SPDP, yaitu tentang seni melipat. Nah, seni melipat ini pengembangannya banyak sekali ya. Jadi selain melatih kreativitas, ya, keterampilan, juga seni melipat ini termasuk kecakapan hidup ya. Jadi mulai sekarang ini Pak Tanjung ingin menyampaikan materi yang harus kamu laksanakan ya di rumah. Nah, seni melipat yang pertama adalah seni melipat pakaian ya. Jadi kita semua punya pakaian ya. Ketika nanti kamu sudah masuk sekolah, tentunya ketika ada kegiatan di sekolah seperti misalkan ekstrakurikuler dan lain-lain, pasti kita membawa pakaian ganti ya. Tentunya setelah kita ganti pakaian, tentu saja pakaian yang kita gunakan untuk ganti tadi ya, kita pakai, dan yang kita lepas akan kita lipat ya. Jadi tidak sekedar dimasukkan ke dalam tas, tapi harus dalam bentuk lipatan yang rapi supaya tidak kusut apabila keesokan harinya kita gunakan lagi. Nah, yang kedua yaitu seni melipat kertas ya. Seni melipat kertas ini kita sering mendengar ya, terutama di negara matahari terbit atau di Jepang, itu mengembangkan seni melipat ya. Di antaranya adalah melipat kertas ya. Kalau di tempat kita seni melipat itu banyak ya. Ada juga ya. Tapi yang akan kita belajar saat ini adalah seni melipat kertas ya, yang terkenal di Jepang itu ya. Namanya origami ya. Origami. Nah, origami itu selain melatih ya keterampilan, juga kalau di negara Jepang itu dilombakan ya, entah itu kerapiannya ataupun kecepatan membuatnya ya. Jadi itu merupakan keterampilan khusus ya, karena origami tersebut ini juga ya, melatih kecerdasan kita ya, kecerdasan untuk terampil dalam seni melipat gitu ya. Jadi tidak hanya seni musik saja yang kecerdasan musikal saja, tapi juga keterampilan juga termasuk. Nah, hari ini kita mau belajar melipat pakaian. Nah, ini Pak Tanjung sudah bawa beberapa pakaian ya. Ini pasti kamu semuanya punya ya. Yang pertama adalah nih ya. Ini apa? Celana. Nggak kelihatan ya, karena celananya hijau jadinya nggak kelihatan. Ya, ini ya. Celana hijau, celana olahraga. Yang kedua, Pak Tanjung juga punya ini. Ya. Ini pakaian kaos olahraga ya. Terus yang ketiga, kalau ini pasti kelihatan. Nah, ini seragam pramuka ya, siaga ya. Seragam pramuka siaga untuk putri ya ini ya. Nah, kita hari ini ingin belajar melipat pakaian. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti Pak Tanjung akan membuatkan video ya. Tapi saat ini saya contohkan dulu secara langsung. Nanti kamu juga bisa lihat di dalam bukumu itu ya, di halaman 74 di Bupena juga ada. Nah, cara melipat pakaian itu seperti apa? Ya, yang pertama ya, apakah yang dilipat itu menghadap ke depan atau menghadap ke belakang? Ya, perlu kita perhatikan ya. Jadi pakaiannya ini hadap depan ya. Kita taruh di
meja, ya. Kita taruh di meja ini ya, seperti ini. Berarti yang terlihat di atasnya adalah yang belakang, ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam bagian pakaian ini ada yang namanya kerah, ya. Kerah. Atau bahasa Jawanya iker-iker. Aiker. Bukan kerah. Kerah itu bukan bahasa Jawa. Kalau kerah dalam bahasa Jawa itu bertengkar, ya. Kalau ini kerah dalam arti kerah baju, ya. Nah, kemudian kita lipat, ya. Kita ambil garis sesuai dengan tegak lurus dengan ini, ya, tegak lurus, ya. Jadi di dalam gambarnya seperti ini, ya, dilipat tegak lurus, ya. Nah, terus ini kelihatan ini, ya. Ini bagaimana? Kemudian kita lipat, kita taruh, terus kita lipat, kita luruskan dengan yang sudah terlipat tadi. Jadi seperti ini, ya. Lihat dari bawah seperti ini, ya. Kemudian lagi yang satu bagian itu juga diluruskan dengan kerah, ya. Kalau sudah lurus seperti ini, ya, ini sudah lurus. Kemudian lengannya ini dilipat, ya, diluruskan dengan lipatannya tadi. Nah, jadi seperti ini. Setelah dilipat jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Kemudian bagaimana supaya rapi? Nah, tergantung ukuran bajumu. Kalau panjang sekali itu bisa 2 kali. Misalkan seperti ini. 1, terus 2. Ya, nanti jadinya seperti ini. Ini ringkas untuk dimasukkan di dalam tas. Tapi kalau misalkan mau kita masukkan lemari supaya tidak terlalu banyak lipatan, ini tadi kan memanjang gini, ya, 1 kali saja melipatnya. Set. Ini, ya. Nah, jadi panjang. Ya. Saya ulangi, ya. Ini pura-puranya gambarnya tidur seperti ini, ya. Saya ulangi. Ini kerah, toh. Ini kerah, kiri dan kanan. Kita mulai dulu dari yang sebelah kanan dulu. Lipat, ya. Setelah dilipat, ini diluruskan. Kemudian lengannya ini kita luruskan dengan garis yang ujung, ya, seperti ini. Nah, ini pura-puranya ya, terlentang ini, ya. Nah, seperti ini. Dan yang sebelahnya juga sama, ya, dipas sama kerah, kemudian lengan dilipat, ya. Nah, oke, udah, ya, bisa, ya. Oke, kalau bajunya panjang sekali atau bentuknya rok panjang, biasanya kan kalau yang anak putri kan punya tuh gamis, roknya panjang, ya, itu bisa dilipat bahkan lebih dari 2 kali, tergantung panjang dari pakaian tersebut. Misalkan yang laki-laki punya baju koko, itu juga, ya, paling tidak 2 kali lipatan. Kalau misalkan baju kamu lipat mau kamu masukkan ke dalam tas sekolah, itu kalau bisa 2 lipatan supaya supaya ringkas. Tapi kalau misalkan mau dimasukkan ke almari kamu, itu 1 kali saja, ya. Jadi 1 kali saja. Tapi kalau misalkan supaya ringkas 2, ya. Mungkin, ya, kita sesuaikan dengan ukuran baju, ya. Nah, kalau celana, ya, celana misalkan ini, nah ini celananya kelihatan, ya, soalnya biru. Nah, ini hijau, ini hasilnya hijau. Nah, kalau celana itu kita lipat menjadi 2 bagian, ya. Sudah seperti ini. Kalau sudah, ya, kalau ditidurkan seperti ini, ya. Jadi dilipat 2 kali, 1, 2. Nah, jadilah, ya. Harus disesuaikan dengan garisnya, ya, supaya rapi. Itu, ya. Nah,
Sudah bisa ya semua ya. Oke, nanti kalau kamu sudah bisa melipat pakaian sendiri, insya Allah nanti bisa membantu mamahmu ya di rumah ya. Oh, adik sudah bisa melipat pakaian sendiri. Bisa juga nanti kamu praktekkan pada selimut. Bangun tidur ya, tidak bangun tidur terus mandi ya, tidak lupa menggosok gigi ya. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Caranya bagaimana ya? Salah satunya adalah melipat selimut ya. Kemudian ya, baru dibersihkan itu ya. Jadi cara melipat seperti itu. Kalau rok bagaimana ya, rok itu tergantung ukuran roknya ya. Ada yang roknya itu melebar, ada yang lurus ya, basic ya, atau yang melebar. Celana juga sama, celana panjang itu juga ada yang lurus basic atau mungkin pensil, mungkin ada yang cutbe, ada yang bawahnya besar. Nah, itu pasti berbeda caranya. Tapi yang penting kalau celana itu dilipat sama besar, kemudian baru ditekuk gitu ya. Jadi dilipat sama besar, misalkan nih ya, dilipat sama besar, kemudian baru dilipat ya, ruasnya. Nah, mungkin ada ya, jadi nanti kamu juga akan mencoba di rumah ya. Coba di rumah kamu latihan melipat. Ketika kamu setelah sholat itu kan mukenanya pasti kan kamu lipat ya. Nah, kamu coba ya, kalau mukena itu kan melebar bawahnya ya, jadi harus dilipat sama besar ya. Kemudian baru disesuaikan lagi ya. Kalau misalkan masih belum bisa memanjang, maka masih melebar, maka harus dilipat. Sajadah ya, sajadah ketika kamu setelah sholat pasti sajadah juga kamu lipat ya. Kalau sajadah bagaimana cara melipatnya? Ada yang tahu nggak ya? Jadi sajadah itu kita lipat bagian yang bersih ada di dalam ya. Misalkan Pak Tanjung punya sajadah berbentuk ini ya, misalkan ini misalkan contohnya aja, misalkan ini sajadah gitu ya. Ya, ini yang bagian atas ini adalah untuk sujud, dan yang bagian bawah ini adalah untuk pijakan kaki kita. Nah, maka cara melipatnya bagaimana? Ditekuk ya, setengah. Yang kepala dapat kepala, yang kaki dapat kaki, tapi ada di dalam. Supaya apa? Tetap terjaga kebersihannya. Gitu ya. Kalau misalkan melebar seperti ini, wah kurang kecil, dikecilkan, dilipat lagi. Ya. Bagian yang bersih di dalam, ya, baru dilipat seperti ini boleh. Ya. Nah, mungkin itu ya sedikit teori tentang melipat. Ya, nanti kamu bisa praktekkan sendiri di rumah. Ya, kamu bisa membantu orang tuamu. Ya, jadi sebenarnya mamah papa itu senang kalau misalkan kamu itu rajin di rumah membantu. Wah, ya sudah bisa melipat pakaian sendiri. Ya, kalau habis sholat enggak langsung sarungnya dilempar. Gitu. Sajadahnya langsung diplumbuk kayak gitu enggak. Ya, tapi dilipat dulu supaya rapi. Gitu ya. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan origami. Ya, origami itu nanti yang kamu siapkan apa? Nih, ya. Tanjung punya beberapa kertas lipat. Ya. Nanti silahkan kalian pilih warna yang kamu sukai. Ya. Kita mau membuat ini, kali ini kita akan membuat seperti ini ya. Jadi kita punya mainan kincir ya. Ya, ini kincir ini. Nah, kita mau membuat kincir ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, yang disiapkan bahannya adalah satu kertas lipat, ya. Lipat. Kemudian apa namanya? Sedotan, ya. Sedotan. Kemudian selain sedotan, kamu juga menyiapkan alatnya, yaitu gunting, ya, gunting. Kemudian satu lagi, ini
paku pines atau paku styrofoam ya, seperti ini kecil ya. Nanti untuk poros dari baling-balingnya ya. Caranya bagaimana ya, kamu siapkan satu lembar kertas dengan warna yang kamu sukai dulu ya. Misalkan ini biru gitu ya, kamu suka warna biru. Nah, kemudian lipatlah kertas ini menjadi segitiga siku-siku, yaitu sama besar. Jadi satu, ya ini kan siku-siku ya. Ini ya. Ini dua, ya, dilipat 2 kali. Nah, seperti ini. Ini saya ganti ya. Saya supaya dekat. Nah, ya, kamu bagi menjadi sama besar. 1, 2. Nah, ini. Setelah itu, ya, kamu beri tanda di sini ya, 6 cm dari ujung, ya, 6 cm, 6 cm, 6 cm. Kemudian setelah kamu kasih tanda 6 cm, kamu gunting. Ini ya, contohkan digunting. Nah, kurang lebar Pak. Ya, oke. Ini sudah ditandai 6 cm di sini ya. Saya gunting. Terus kita lanjutkan gunting semua, 4 sisi digunting semua. 4 penjuru mata angin. Gunting. Nah, sudah selesai kan? Sekarang kita lipat satu bagian. Ya, satu bagian. Kita lipat dulu. Oke, 1. Ya. Kemudian sisi yang sini sudah 2. Sisi yang ketiga juga 3. Sisi yang keempat 4. Oke, ini ya. Nah, ini jadi bintang. Ya. Jadi kalau di Jepang itu bintang itu senjatanya ninja, ninjutsu. Ya. Ya. Senjata ninja yang terkenal. Jadi kalau misalkan ada seorang ninja itu terkenal dengan senjatanya itu ya, selain pedang ya, ini bintang. Untuk apa? Untuk dilipat ya. Oke. Setelah itu apa yang kita siapkan tadi adalah sedotan ya. Sedotan biasa saja ya. Ya. Kemudian kita taruh sedotannya di belakang bintangnya tadi ya. Kemudian kita siapkan paku kecil. Ini mudah sekali kok. Ini tahap pertama untuk origami, kita belajarnya belum membuat benda-benda yang unik dulu, tapi ini membuat kincir dulu. Karena ada hubungannya dengan daur hujan, daur air melewati hujan. Nah, ini nancapkannya dari mana? Depan atau belakang? Dari depan. Supaya apa? Kincirnya tidak lari. Hati-hati dalam menancapkan karena apa? Ini paku styrofoam ini sangat tajam. Ya. Slow saja. Ya. Nah, jangan sampai tertancap di, nanti bisa berdarah tangannya ya. Nah, jadi deh seperti ini ya. Ini bisa berputar. Itu ya. Tuh dari Pak Tanjung ya. Hari ini kita bersama sudah belajar cara melipat pakaian ya, lengan panjang ya. Untuk lengan pendek pastinya lebih mudah ya. Jadi pertama kamu letakkan di meja secara jadi
Jadi bagian belakangnya yang ada di atas, kemudian dilipat urut dengan garisnya diurutkan dengan kerah, ya, dengan kerah tadi. Kemudian setelah dilipat, bagian satunya juga harus simetris, sama besar. Jangan sampai yang satu dilipat kecil, yang satu dilipat lebih lebar. Jadi kalau pakaian itu kelihatan sekali rapi atau tidaknya. Ya. Kemudian kalau celana atau rok itu dibagi dua sisi sama besar dulu, baru dilipat poros pada sisinya, ya. Nah, itu ya. Nanti silakan dipraktikkan di rumah. Terus kemudian untuk SPDP untuk seni melipat kertas atau origami, ya besok kamu buat seperti ini, ya. Ini saya bocorkan karena besok kamu tinggal kalau bisa sudah menyiapkan alat-alatnya. Ya, insya Allah nanti besok pagi nanti akan saya upload. Besok pagi silakan kamu bisa melihat tugasmu untuk SPDP di kelas online. Ya. Kemudian setelah kamu buat, silahkan nanti kamu berfoto dengan hasil karyamu. Misalkan seperti ini, seperti Pak Tanjung ini, ya. Nanti dipegang gini sama difoto. Itu nanti kemudian setelah difoto dikirimkan lewat kelas online, ya. Ya. Jadi Pak Tanjung sudah menyediakan ruang, ya, untuk kelas 3A sampai D. Itu masing-masing anak bisa mengirim gambar. Ukurannya yang paling tajam boleh, tapi maksimal adalah 30 MB, ya. Itu, ya. Tidak usah video, gambar saja supaya lebih ringan, ya. Kalau video pasti ukurannya lebih besar daripada gambar, ya. Formatnya gambar saja dikirim, ya, difoto dengan diri, dengan foto diri. Nanti itu untuk dokumentasi Bapak Ibu supaya sudah. Nah, sebelumnya ya pasti semua sudah paham, ya. Nah, adakah pertanyaan? Coba saya lihat. Iya. Adakah yang mau bertanya? Saya lihat dulu nih. Wah, Raihan 3A. Kita lihat Mas Rehan. Wah, itu katanya. Mas Rehan tambah dulu karena apa? Selama pandemi ini kan, ya, di rumah jadi maamnya banyak, ya. Ya, silahkan di unmute Mas Rehan. Di unmute. Sudah? Ya, mau tanya apa Mas Rehan? Ngumpulin tugasnya tanggal apa? Tanggal hari apa? Ya. Oke, itu saja Mas Rehan. Ada lagi pertanyaan lain, Mas Rehan? Udah, baik. Pak Tanjung jawab, ya. Jadi untuk pengumpulan tugas, ya, seperti yang lain, ya, kita batasi 1 minggu. Supaya apa? Supaya kamu disiplin. Nah, silahkan nanti tugas ini kan mudah sekali. Ini 5 menit jadi. Misalkan besok kamu membuat, langsung dibuat, langsung difoto, langsung dikirim. Ya, itu jadi kamu tidak punya tanggungan. Itu, ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Rehan. Baik. Yang lainnya, yang 3B mau bertanya? Siapa ini yang mau bertanya? Coba saja. Cek dulu. Muhammad Aji Muhammad. Pak, apa itu? Oh, Mas Nino, yang ya? Membuat kitirannya itu di-share di grup apa enggak, Pak? Bentar. Kelihatan, ya? Nah, ada kelihatan. Gimana, Mas Nino? Yang kitiran itu di-share di mana, Pak?
Ya, nanti besok pagi bisa kamu lihat di kelas online ya, di SBDP ya, SBDP dan kesenian nanti bareng itu nanti. Oke, ada lagi Terima pertanyaan? kasih. Sudah? Tidak ada? Baik, terima kasih Mas Nino. Aku, Yang 3C sekarang. 3C. 3C, ada yang tahu enggak? Nino 3C ya? Oh, Nino 3C, yang 3B sekarang. 3B. Mas Nino 3C ya. 3B. Siapa yang mau bertanya 3B? Mas Fikri atau Mbak Kalista atau siapa lagi nih yang aktif nih, gambarnya kelihatan. Siapa? Tunjuk jari. Siapa nih? Enggak ada nih. 3B. 3B. Oke. 3D. Siapa yang mau bertanya? Mana? Tiga B, ada nggak yang tanya? 3B, 3D. Mas Ale mau tanya nggak, Mas Ale? Ini saya tahunya kamu kelas 3 apa, ya itu dari nama. Kalau yang A mesti hafal maknanya. Kalau yang B, C, D, kalau nggak ada namanya. Aska 3B mau tanya nggak? Oh ini Yusuf. Yusuf ini kelas 3B ya, Mas Yusuf Ulil Fikri. Ya. Silakan di-unmute Mas Yusuf. Ya, kelihatan atapnya. cara buatnya bagaimana? Ya, cara buat apanya Mas Yusuf? Kincirnya ini ya? Oh ya, baik. Besok videonya disimak ya. Nanti untuk liputan Zoom meeting hari ini maupun untuk apa? Panduannya, kamu caranya membuat apa namanya kincir ini akan Pak Tanjung share videonya di kelas online gitu ya. Oke Mas Yusuf? Iya. Mas Yusuf kelas 3B. 3D ini yang belum. Ayo tanya. Siapa yang mau bertanya? Mas kembar itu mau bertanya enggak? Oke. Mas kembar tahu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau yang 3D ini yang belum tanya. Coba saya lihat dulu. 3D enggak ada. Daryl 3D mau tanya enggak? Nah, kelihatan. Tadi enggak kelihatan. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini waktunya sudah hampir menunjukkan pukul 11 ya. Nah, baik anak-anak ya, ini sambil mengingatkan kembali ya bahwa tugas-tugas yang belum mengumpulkan ya, mulai dari pertengahan setelah apa namanya, mungkin dari pertama dulu ada yang masih kurang atau tugas-tugas yang
minggu-minggu dalam 3 minggu ini belum dikumpulkan, ya silahkan dikumpulkan ya, karena sebentar lagi anak-anak soleh-solehah setelah ini akan menjelang PAS ya. Jadi kita sudah hampir 6 bulan tidak berjumpa ya, sampai tes penilaian akhir semester ya. Jadi tolong ya, yang ingin nilainya sempurna ya, yang ingin nilainya baik, silahkan tugasnya dikumpulkan ya. Kalau di dalam waktu tenggang tertentu kamu belum mengumpulkan juga ya, misalkan nanti nilainya ada kurang-kurangnya, yaitu yang menjadi konsekuensi atau resiko dari kalian ya. Silahkan nanti anak-anak semua ya yang soleh-solehah ya, seumpama masih ada yang belum mengumpulkan tugas-tugas ya, belum lengkap misalkan gitu ya, mungkin kurang 1 atau kurang 2 atau mungkin kurang 3, ada juga yang kurang 4 ya, segera dikumpulkan itu ya. Nah sebentar lagi kita akan menjelang PAS ya, penilaian akhir semester 1 ya. Jadi kemarin sudah PTS, besok PAS ya. Ini silakan ya, Bapak Ibu guru sangat berterima kasih kepada anak-anak semua yang tertib dalam mengumpulkan tugas ya. Insya Allah sesuai ya. Jadi kalau kamu disiplin, rajin mengumpulkan tugas tepat waktu ya, dan juga komplit tugasnya ya, dan juga semua yang ditugaskan sudah mengerjakan semua ya, persentasenya sudah ya, lebih dari 90%, insya Allah ya, bisa kamu prediksi sendiri ya, bisa kamu forecast sendiri bahwa nilaimu pasti baik ya. Kalau yang belum ya kamu prediksi sendiri ya. Nanti wah saya belum mengumpulkan misalkan 5 tugas, berarti kalau teman saya sudah mengumpulkan 10 tugas ya, saya baru 5, berarti nilainya setengahnya gitu toh. Nah gitu ya. Nah, mungkin itu saja, mungkin Pak Tanjung akhiri untuk materi dari Pak Tanjung SPDP seni melipat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari guru lain ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian ya, monggo Bu, silakan sebelum kita tutup ya. Ya dari Pak Tanjung kiranya itu ya yang bisa disampaikan, monggo Ibu yang mau menyampaikan mungkin. Terima kasih Pak Tanjung. Anak-anak selamat berjumpa lagi ya setelah beberapa hari kita libur ya. Pesan Bu Guru, kalian jaga kesehatan karena insya Allah nanti bulan Desember kalian akan melaksanakan PAS. Tadi sudah disampaikan Pak Tanjung. Kemudian selain itu kalian juga nanti akan ada tes praktek juga ya. Tes praktek untuk SPDP, IT, dan PJOK. Nah, nanti akan Bu Guru, Pak Guru sampaikan lewat WA Group untuk jadwal tes prakteknya, ya. Dan sekali lagi kalian harus jaga kesehatan, ya. Tetap semangat. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita bisa bertemu di sekolahan ya, tatap muka dengan Bapak Ibu guru dan dengan teman-teman kalian semua. Nah, jujur ya, Bu Hanis ini rasanya mau nangis kalau lihat kalian di Zoom. Setiap hari kok lihatnya lewat lewat komputer, lewat laptop. Nah, Bu Guru juga ingin ketemu langsung dengan kalian. Bu Guru juga ingin kenalan lebih dekat lagi dengan kalian semua, Bapak Ibu semua ya Nak ya. Oke, nah sekarang mungkin Bu Ratna ataupun Bu Eli mau ada pesan-pesan ataupun menambahi, silakan. Ya, terima kasih Bu
bulan ini kalian akan mengikuti tes praktek tadi ya untuk PJOK, kemudian IT, SPDB dan kesenian. Ya, jadi seperti tadi yang sudah dibilang Bu Anis, Buana juga hanya bisa mendoakan ya, tidak bisa memberi kalian apa-apa, cuma bisa mendoakan. Bapak Ibu itu bisa cuma mendoakan ya supaya kalian semua sehat, tidak ada yang sakit, apalagi waktu tes praktek dan ujian besok. Jadi tidak usah ada yang remedi gitu ya. Nah mungkin mulai bulan ini kalian bisa mulai mencicil belajar ya. Nanti musim hujan seperti ini mungkin mainnya dikurangi dulu, mulai menyicil belajar. Misalnya seminggu tema 1, seminggu lagi tema 2, seminggu lagi tema 3, nanti jadi nanti pada hari hanya kalian sudah ready untuk PAS tanpa harus lihat buku atau diberitahu ayah dan ibumu, mungkin sudah bisa dilihat sama-sama ya. Nah, tetap semangat meskipun kita satu semester tidak ketemu ya nak, guru yakin kalian tetap semangat ya. Sama seperti Bu Anis, mungkin Bu Eli juga, Pak Tandu juga, semua buku dan Pak Guru semuanya kangen dengan anak-anak ya, pengen ketemu walaupun sebentar pengen ketemu, rasanya begitu ya. Tapi apa boleh buat, pandemi COVID belum berlalu, kita sama-sama berdoa, kita sama Allah supaya cepat berlalu dan kita bisa sehat. Mungkin dari Bu Eli. Saya nanti makan manis. Ini juga terbaru baper yang Bapak Ibu guru yang bapernya berarti ya 9. Pokoknya kangen banget sama kalian ya nak. Tidak ada kata-kata yang paling indah di dunia ini kecuali satu, kangen, benar-benar kangen. Pengen ketemu kalian, lihat pola tingkah kalian yang lucu sekali, seperti Baik, terima kasih kepada Bu Anis, Bu Ratna dan Bu Eli. Ya. Pada dasarnya kita semua di sini belajar, ya, walaupun kondisinya harus menyesuaikan dengan Zoom, tapi semoga tidak menjadi halangan bagi kita semua. Ya. Namanya tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu wajib bagi kaum muslimin dengan media apapun, dengan cara apapun. Yang penting kita bersama-sama menghadap ridha Allah ya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Untuk menutup, mari kita berdoa bersama anak-anak. Kita mengucap hamdalah bersama, kemudian membaca doa kafaratul majelis. Mari dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Pak Tanjung yang membawakan, yang mewakili Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru kelas maupun mapel, apabila ada salah kata dalam kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi hari Rabu. Sampai jumpa lagi hari Rabu.